قال الإمام عبد الله بن الحداد في كتابه الفصول العلمية الفصل الرابع عشر fasal ke-14. Kata Imam Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa idza aradta an ta'rifa an-nafi' al-muhimma fi haqiqa min al-ulum wal a'mal wal anfa' wal aham fastahdir fi nafsika annaka tamutu ghadan. Kalau kamu mau tahu ilmu yang mana untuk kamu belajar, untuk kamu tekuni, dan itu ilmu bermanfaat, atau ilmu itu penting, untuk tahu ilmu yang mana bermanfaat dan penting itu bagi kamu, coba hadirkan diri kamu kalau kamu diberitahu esok kamu mati. Karena akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bertanya kepadamu, fa yas'aluka an kulli syai'in min ulumika wa amalik, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal kamu dan ilmu kamu dan apa yang kamu lakukan selama di dunia. Summa tasir ilal jannah wan nar, dan setelah itu, setelah soal-soal itu kamu akan ditentukan di surga atau di neraka. Fal muhim an nafi' min dzalika ma 'inda dzalika al-istihdar huwa aula bik. Kalau dalam posisi itu diberitahu kita esok mati, semoga panjang umur semua. Agaknya persiapan untuk jumpa dengan Allah esok, apa kita perlu persiapkan? Adakah kita nak kira saham berapa ya besok ya? Nah, wa dolar ini berapa sekarang naiknya? Wa kita pengingat kalau besok nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, Quran, zikir, salawat, sedekah, yang mana kita akan persiapkan? Kata Imam Al-Haddad, untuk kamu tahu ilmu mana yang perlu kamu tekuni dan bermanfaat, bayangkan kamu dalam keadaan demikian. Wa ma tajiduhu 'inda dzalika al-istihdar ghaira nafi' wala muhim fayanbaghi laka an tada'ahu. Kalau kamu lihat ilmu-ilmu yang kalau kamu tekuni itu tidak bermanfaat di hari esok kalau kamu mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kamu tak perlu sibuk dengan ilmu tersebut. Karena esok kita nak mati, esok nak jumpa dengan Allah, yang kita akan bawa adalah hal yang bermanfaat untuk kita jumpa dengan Allah. Yang tak bermanfaat kita tinggalkan. Wa kadzalika min ahwalil ma'ash. Kalau itu kondisi kita dalam mencari ilmu, dibayangkan kita akan mati pada hari esok, demikian juga yang menjadi panduan dan kayu ukur di masa kita punya hidup, walaupun kita tidak membayangkan kita mati, adalah kayu ukur yang sama di dalam kita menghadirkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mana yang perlu kita belajar? Kalau kita mati esok, ilmu ini yang paling penting, masa kita hidup pun juga walaupun tak mati esok, ilmu itu juga tetap yang penting, karena kematian adalah hal yang gaib, yang tak ada siapa yang mengetahui bila, anytime boleh datang. Wa ma tajiduka kal mustaghni anhu minha wa ghairul muhtaj ilaih fa yanbaghi laka an la tu'arrija alaih wa la ta'khudh. Fata'ammal hadhihi an-nuqtah. Perhatikan nasihat saya ini. Wa ahsin an-nadhar fiha. Hendaklah kamu fokus di dalam bertafakkur tentangnya. Fa innaha 'azimatun naf'i tiratul mauqi'. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan itu adalah sangat bermanfaat bagi kamu dan juga penting untuk kamu beri perhatian. Kemudian diakhiri oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, kalau ilmu yang kamu belajar itu yang perlu kamu beri perhatian adalah ilmu yang membawa keselamatan kepada kamu di akhirat nanti, karena apa yang di akhirat adalah lebih kekal. Wat taufiqu biyadillah wal fadlu lahu subhanahu yu'tihi man yasha min ibadihi wallahu dzul fadlil azim. Taufik itu Allah punya kuasa untuk kasih kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan oleh Allah hidayah untuk belajar yang dia boleh gunakan apa yang dia belajar dan dia amal bermanfaat baginya nanti di akhirat. Kata al-fasl al-khamis ashar, ajma'ul ulum wa asahhuha wa awdahuha ma kana huwa al-aqrab wal ashbah bil ulum al-mashruhah fi kitabillah ta'ala. Oke, kalau kita sudah tadi membayangkan kalau kita ditentukan esok kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita perlu persiapkan? Ilmu dan amal itu.
Katanya ilmu yang paling baik, paling bermanfaat, yang perlu kamu persiapkan untuk berjumpa dengan Allah adalah ilmu yang ada kaitan dengan kitabullah, yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingatkan atau menambahkan kamu ilmu daripada sunnah-sunnahnya, yakni hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika mithal al-ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wal ilma bi amrillahi ta'ala, yaitu seperti ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, ilmu akidah. Mengenalkan kita sifat-sifat Allah, ilmu akidah. Mengenalkan kita nama-nama Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah, ini ilmu akidah. Wal ilmu bi amrillahi ta'ala wa dzikru ma yuqarribu ilaihi minal awsaf. Dan ilmu yang penting juga adalah ilmu untuk kita tahu perintah-perintah Allah dan mengetahui sifat-sifat yang baik untuk mendekatkan kita kepada Allah, baik daripada amal perbuatan wal amal wal ilma binahyihi. Dan ilmu juga yang penting, ilmu yang membawa kita tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang boleh menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang perlu kita belajar katanya ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Ilmu yang memberitahukan kepada kita apa yang Allah suruh untuk kita buat. Ilmu yang mengajarkan kepada kita apa yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan. Dan juga wal ilmul ma'ad, ilmu yang mengajak kita mengetahui tentang hari akhirat, tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, waruju' ila Allah taala wa ma fihi minal ahwal wal ahwal. Kita tahu apa yang disediakan nanti di akhirat. Kita ada padang mahsyar, kita ada sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, kita ada mizan, kita ada kitab untuk menerimanya dengan tangan kanan kiri, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Manusia dalam keadaan bertelanjang dikumpulkan di padang mahsyar, semua berkeringat, kadar keringat masing-masing ikut dengan amalnya. Tak ada orang siapa cari orang lain, orang akan lari daripada saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya, seorang tuanya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Keadaan membayangkan di hari kiamat dengan apa yang diuraikan oleh Allah dalam Quran dan juga dalam hadis, itu ilmu yang bermanfaat untuk kita tahu. Kita punya keadaan di zaman ini karena terlalu kuat tuntutan kebendaan sehingga kita lupa hal bersifat kepada akhirat. Sehingga yang difikirkan itu dalam hidup macam mana dapat duit. Yang difikirkan dalam hidup makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Kita beberapa waktu ada pergi satu negara. Itu di sana macam robot orang. Ya, ini pagi bangun tidur pergi kerja, masuk dalam bus, dalam tren senyap semua, tegang. Tak nampak senyum, tak nampak ketawa. Las-las sekali kalau mereka stres pergi naik tingkat entah berapa lompat baru sudah. La iman, wala rohanian, wala ada harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, kita tengok yang seperti itu, betapa nikmat Allah kasih kepada kita. Kita tak nampak itu nikmat melainkan kalau melihat orang yang kehilangan apa yang Allah kasih kepada kita. Faham dong? Kehidupan di rumah itu tak ada. Semua bicara duit. Semua berkira elektrik, duit. Katanya mereka kalau balik daripada kerja, tak balik rumah dulu. Pasal kalau balik rumah, kena on-kan elektrik. Ini meter berjalan. Aku nak pikir macam mana nak bayar meter elektrik ini. Kemana dia pergi? Pergi merayau lah. Pergi bar ke, wala pergi mana ke, sampai tengah malam baru balik, baru tidur. Itu guna elektrik hanya sekejap je untuk tidur. Besok bangun, jalan lagi kerja. Macam tu hari-hari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La iman akhirat, wala iman kepada barzakh, wala beriman kepada kematian, hanya mati habis. La soal dalam kabar, wala iman billah. Musibah yang paling besar pada mereka tak kenal kepada Tuhan. Itu sudah kehilangan segala-galanya dalam hidup. Orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada orang Islam ini nikmat bertuhan. Yakni kenal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kemana dia akan kembali, di mana akan merujuk. Ada harapan dalam hatinya. Masalah-masalah timbul, tahu dia akan pergi. Orang Islam, alhamdulillah, ada masalah pergi masjid ke, datang kepada ustaz ke, minta doa ke, apa semua. Masih adalah harapan tuh. Tapi hati ini, jiwa iman ini, bila tidak dirawat dengan hal-hal bersifat kerohanian, zikir, Quran, tafakkur tentang akhirat, maka hanya dipenuhi dengan kebendaan, duit, kerja, pangkat, bila jumpa dengan how is the business, how is dollar up and down, wow, kita nak duduk bahas tentang iman, tentang tumakninah, tentang zikir, tentang Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Kita punya majlis ni kan, coba kalau kita buka majlis Madras An-Nur tapi didahului dengan pertandingan sepak bola, ramai. Itu bola samra. Bila kalau majlis ilmu online saja, online. Ini tak ada sindir, tak ada. Hanya tegur sikit je apa. Untuk kebaikan kan, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kita semua. Maka iltazim ini Madrasah Nur Hai Umar punya majlis ini. Nah. Wahada bahagian daripada ilmu yang penting. Apa itu? Ilmu akidah, ilmu iman. Ilmu syariah, mengetahui apa perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, ilmu tentang akhirat. Kita tahu kalau orang meninggal dunia bukan penghujung, tapi sedang menuju kepada hakikat kehidupan yang sebenar. Yang semua perbezaan antara orang Islam dengan orang bukan Islam meyakini kalau sebagian orang kufar meyakini mati habis. Tapi orang Islam ini perjalanan baru yang menjadi penentu kepada kehidupan yang sebenar di barzakh dan juga di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di akhirat itu adalah hakikat kehidupan yang sebenar. Katanya wa hakadha wasful jannati allati hiya darus suada. Dan dalam mengetahui tentang bagaimana sifat syurga bagi orang-orang yang bahagia, wan nar allati hiya darul ashqiya, mengetahui sifat-sifat neraka yang merupakan tempat bagi orang-orang yang jahat. Enggal ba'du salihin ketika sahabat radhiyallahu anhum ardahum ketika baginda Rasulullah dalam perang Badar katanya, barang siapa yang maju dalam peperangan ini dan tidak lari maka dia akan dimasukkan syurga, yakni kalau gugur syahid. Maka kata sahabat pegang di tangannya nih, ya Rasulullah, apa engkau cakap tadi? Ya, katanya siapa yang maju dalam peperangan ini dan gugur syahid dan tidak lari, maka dia akan dimasukkan syurga. Kata kalau begitu antara aku dengan syurga ini hanya korma ini saja. Letak kormanya tak dia makan, dia pergi masuk jihad. Tak mau lambat pergi ke syurga dengan dia terus pergi berjihad. Kalau sebagian daripada mereka tengok keindahan-keindahan syurga, ada bidadari kan, aku masuk syurga dapat, dia masuk juga. Ada tarikan yang diyakini dengan iman apa yang disediakan oleh Allah nanti di akhirat. Tapi kalau orang lemah imannya kepada akhirat, mesti dia akan pikir dunia. Semakin ketergantungan kepada dunia kuat, semakin lemah keyakinan kepada akhirat. Dan semakin kuat kepada akhirat, dunianya akan digunakan untuk akhirat. Dua-dua ini tak boleh. Kuat dalam akhirat, kuat dalam dunia, tak ada. Mesti salah satu. Yang kuat akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kuat kepada dunia, akhirat akan ditinggalkan. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Siapa orang yang suka kepada dunia, maka kecintaannya kepada dunia memudaratkan akan kecintaannya kepada akhirat. Yang cinta kepada akhirat akan memudaratkan kecintaannya kepada dunia. Orang cinta kepada akhirat punya fulus, banyak fulusnya. Kalau dia cinta akhirat, dia tak rugi dengan apa yang dikedepankan. Tapi kalau dia cinta kepada dunia, dipikir, habis macam mana aku nih? Faham tom? Katanya, wahadal ulum wal usul ulum kullaha wa maqsuduha lubabuha wa kathratun nazar fiha, belajar ilmu tadi. Apa saja ilmu tadi? Aqidah, syariah, dan ilmu akhirat.
Belajar ini semua tuthbir mazidil iman, akan melahirkan kekuatan dalam iman. Wal yakin billah, keyakinan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat. Wa tahutsu ala luzumi ta'wal ibadah lillahi ta'ala, dan akan menjadi dia iltizam istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Mau dia engineering, mau dia ahli manajemen, mau dia kaki tangan kerajaan, mau dia sebagai pekerja restoran, apapun juga dia tahu yang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan orang ustadz saja, semua akan jumpa dengan Allah taala masing-masing dengan amalnya. Wa tarku ma yashutuhu subhanahu wa ta'ala min as-sayyi'at al-munkarat wa tahmil ala qisaril amal. Orang yang memahami ilmu-ilmu tadi akan menambahkan semangat dia untuk beramal ibadah, akan banyak melahirkan iman dan keyakinan, dan menjauhkan dia daripada melakukan maksiat, dan juga membawa kepada dirinya ala qisaril amal. Qisaril amal tidak punya angan-angan yang melampau. Angan-angan yang melampau. Boleh orang punya cita-cita, tapi jangan melampau. Wal isti'dad lil maut, dan juga akan melahirkan kesediaan untuk berhadapan dengan kematian. Wa husnut tazawwud lil ma'ad, dan berbekal untuk hari kebangkitan. Wa mahabbatu liqa'illahi ta'ala, rindu untuk jumpa dengan Allah. Kalau belajar ini semua, dia bila diceritakan tentang mati, yang difikirkan, aku tinggalkan duit, aku tinggalkan saham, aku tinggalkan. Yang difikirkan kalau berbicara tentang mati, aku nak jumpa dengan zat yang menciptakan aku. Aku nak jumpa dengan zat yang maha merahmati kepada aku. Oh, kan beza. Sama-sama mati. Yang satu mati susah kehilangan apa yang yang ditinggalkan daripada harta benda. Satu lagi mati dalam keadaan dia rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Wa ala zuhdi fid dunya, ilmu tadi mengajak kita berzuhud di dunia, wa raghbah fil akhirah, dan suka kepada akhirat, wa ma yushbihu dzalika min al-akhlaq asy-syarifah wal a'mal as-salihah allati hiya syan anbiya'illahi wa awliya'ih. Semua yang dijelaskan tadi adalah ilmu-ilmu yang penting, yang itu adalah merupakan sifat para anbiya dan para aulia. Pada fakrah terakhir ini, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan tidak ada yang lebih baik untuk kita memahami ilmu itu semua, melainkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Yang kedua Al-Arba'in, yakni Al-Arba'in fi Usuluddin, karangan Imam Al-Ghazali juga. Minhajul Abidin, karangan Imam Al-Ghazali juga. Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali juga. وهذا يعرفه من تأمله وأحسن النظر فيه من أهل الحق والإنصاف وأرباب البصائر في الدين وما ينكره إلا غبي جاهل. Ini semua kitab yang saya sebutkan tadi, kata beliau, adalah kitab yang bermanfaat, yang mengajak kepada kamu ingat kepada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam hidup di dunia ini. Kata Imam Abdullah bin Haddad, yang tak merujuk kepada kitab ini untuk mendapatkan apa yang sepatutnya dia dapat, melainkan orang yang bodoh, au ghasya nafsahu, atau dia tipu kepada dirinya sendiri, wa ghafila an ma'adihi, atau orang itu lalai daripada hari dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan doa, fallahu ta'ala bifadlihi yulhimuna rushdana wa yu'iduna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wala hawla wala quwata illa billah wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.